Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai ragam informasi dalam teks editorial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, struktur. Struktur berarti bagian-bagian yang membangun sebuah teks editorial. Nah, ada 3 bagian yang menjadi unsur pembangun teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu, lalu penyampaian pendapat, dan penegasan. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Nah, pengenalan isu ini fungsinya untuk mengenalkan masalah apa yang dibahas. Jadi di dalam bagian pendahuluan, kalian kenalkan atau sampaikan masalah yang dibahasnya itu apa, lalu berikan penjelasan umumnya secara singkat. Nah, isu atau masalahnya itu diambil dari apa? Yakni diambil dari masalah yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, atau masalah yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, di sini ada contoh bagian pengenalan isu. Nah, perang kita melawan COVID-19 belum jelas kapan bakal berakhir. Hingga kini belum ada metodologi yang dapat memprediksi secara presisi ujung dari pandemi ini. Yang pasti, akhir perjalanan COVID-19 di setiap negara berbeda-beda. Kapan itu? Tergantung kebijakan yang dipilih pemerintah dan kepatuhan serta kedisiplinan semua elemen bangsa menjalankan kebijakan tersebut. Nah, di sini disebutkan isu yang akan diambil atau yang akan dibahasnya itu adalah COVID-19 belum jelas kapan bakal berakhir. Lalu dibahas secara singkat. Nah, kenapa belum jelas berakhirnya kapan? Karena sampai saat ini belum ada metodologi yang dapat memprediksi kapan pandemi akan berakhir. Lalu dibahas juga atau disebutkan juga bahwa akhir perjalanan COVID di setiap negara itu berbeda-beda, tergantung dengan kebijakan yang dipilih pemerintah dan juga tergantung kepada kedisiplinan semua elemen bangsa atau kedisiplinan warga negaranya. Nah, itu pengenalan isu. Lalu ada penyampaian pendapat. Ini ada di bagian pembahasan atau bagian isi teks editorial. Di sana dijelaskan pendapat atau pandangan penulis terhadap masalah yang sedang dibahas. Ketika menyampaikan pendapat atau tanggapan, harus disertai dengan bukti atau fakta. Jangan bicara semaunya. Contoh di sini ada bagian penyampaian pendapat. Kita lihat paragraf pertama. Ibu baca, sejak akhir Maret 2020, pemerintah Indonesia memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Semestinya tak perlu lagi ada perdebatan soal itu. Toh tidak ada satupun model penanganan yang bisa diklaim paling benar, paling tepat untuk perang melawan pandemi ini. Tugas anak bangsa ini ialah memastikan aturan dan kebijakan itu bisa dijalankan dengan tingkat kepatuhan tinggi. Nah, di paragraf pertama, di sini tertuang tanggapan penulis. Nah, berangkat dari fakta yang ada, yakni sejak akhir Maret 2020, pemerintah Indonesia memilih kebijakan PSBB. Lalu ada tanggapan penulis. Menurut penulis, kebijakan tersebut tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena menurut penulis juga
tidak ada satupun model penanganan yang diklaim paling benar. Kemudian ada lagi pandangannya bahwa tugas anak bangsa, tugas warga negara itu hanya memastikan aturan dan kebijakan itu dijalankan dengan tingkat kepatuhan tinggi. Itu contoh penyampaian pendapat. Lalu yang ketiga, bagian penegasan atau bagian penutup. Nah, bagian penegasan ini berupa simpulan dari apa yang telah dibahas sebelumnya, atau bisa juga berupa harapan dan atau saran atau rekomendasi penulis terhadap masalah yang sedang dibahas. Nah, di sini ada contoh bagian penegasan. Dalam konteks ini, kita ingin mengingatkan pemerintah jangan pernah melonggarkan aturan pelarangan mudik, sebab pada momen itulah puncak perpindahan orang dari satu daerah ke daerah lain terjadi. Bahkan untuk alasan lain pun, pelonggaran dan relaksasi mestinya menjadi langkah yang terakhir dilakukan setelah pemerintah mampu mengendalikan pandemi COVID-19 terlebih dahulu. Nah, bagian ini merupakan bagian penegasan. Alasannya kenapa? Selain karena paragraf ini merupakan paragraf terakhir, tetapi juga di dalam bagian ini kita bisa tahu bahwa isinya adalah saran penulis kepada siapa? Kepada pemerintah. Nih, kita ingin mengingatkan pemerintah jangan pernah melonggarkan aturan pelarangan mudik. Jadi, si penulis ingin memberi saran kepada pemerintah bahwa jangan pernah melonggarkan aturan pelarangan mudik, lalu dijelaskan alasannya apa. Itu bagian penegasan. Kemudian setelah struktur ada kaidah kebahasaan, yakni unsur bahasa yang menjadi ciri khas dari teks editorial. Yang pertama itu adalah penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi, di dalam teks editorial itu kita pasti menemukan kalimat tanya, tetapi tujuannya itu bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan. Jadi kalau ada pertanyaan di dalam teks editorial, itu maksud penulis bukan untuk mendapat jawaban, tetapi untuk membuat si pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan. Agar apa? Agar si penulis berpikir kritis atau bisa mengubah pandangan penulis, bahkan bisa membuat, bukan penulis maksudnya, pembaca. Bahkan bisa membuat pembaca tergugah untuk melakukan sesuatu dari permasalahan yang dipertanyakan oleh penulis. Contohnya, di sini ada tiga kalimat retoris atau kalimat tanya di dalam teks editorial. Nih, haruskah kita khawatir terhadap kemampuan pemerintah mendeteksi virus corona pada publik? Apakah pemerintah sudah berbuat maksimal di setiap celah pintu kedatangan bandara dan pelabuhan? Dan apakah publik merasakan kesiapsiagaan pemerintah itu? Nah, ketiga kalimat tanya ini merupakan kalimat retoris dengan maksud agar pembaca merenungkan masalah ini. Seperti itu. Lalu yang kedua ada penggunaan kata populer atau kata yang biasa digunakan oleh masyarakat dan mudah dipahami oleh masyarakat atau khalayak. Contohnya, dalam konteks ini kita ingin mengingatkan pemerintah jangan pernah melonggarkan aturan pelarangan mudik. Ada kata melonggarkan. Kenapa dipakai kata melonggarkan? Agar memudahkan si pembaca memahaminya.
Lalu ada kalimat lagi, perang kita melawan COVID-19 belum jelas kapan bakal berakhir. Ada kata bakal, ini juga merupakan kata populer. Kenapa di dalam teks editorial disisipkan penggunaan kata populer? Tujuannya adalah agar pembaca tetap merasa santai atau merasa rileks ketika membaca sesuatu yang sebenarnya serius atau kritis. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga ada penggunaan kata ganti penunjuk. Kata ganti ini bisa merujuk kepada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain. Contoh, kalimat pertama, fakta itu memang belum menjadi pertanda bahwa virus corona mulai meninggalkan Jakarta. Kata itu merujuk kepada peristiwa yang disebutkan sebelumnya. Jadi sebelum kalimat ini ada peristiwa yang dijelaskan. Peristiwa itu berupa fakta. Maka di kalimat selanjutnya fakta itu berarti fakta yang disebutkan tadi gitu. Lalu kalimat kedua, yang mesti dipastikan saat ini ialah pemerintah harus meminimalkan perpindahan penduduk antar provinsi, antar kota, dan kabupaten. Kata ini merujuk kepada waktu. Waktu kapan? Yakni waktu sekarang ketika penulis membuat teks editorial ini. Yang keempat, ada penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kausalitas, hubungan sebab akibat. Berarti konjungsi kausalitas itu adalah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Ditandai dengan apa? Dengan kata sebab, karena, dan oleh sebab itu. Contohnya, kalimat pertama, pembatasan ketat harus terus dilakukan karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Ini ada kata karena. Pembatasan ketat harus terus dilakukan. Alasannya kenapa? Karena kita tidak tahu kapan pandemi berakhir. Lalu kalimat kedua, dalam konteks ini kita ingin mengingatkan pemerintah jangan pernah melonggarkan aturan pelarangan mudik sebab pada momen itulah puncak perpindahan orang dari satu daerah ke daerah lain terjadi. Di sini ditemukan kata sebab. Nah, itulah materi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks editorial. Sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.